Assalamualaikum, maaf Mbah. Astagfirullahaladzim. Mbah, mohon maaf sudah membangunkan jenengan. Tepangaken kula tarto, Mbah. Mbah, maaf. Mbah, enggak saya mengganggu ya, Mbah. Oh, bukan orang Jawa. Bukan orang Jawa. Oh, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Seperti biasa, berjumpa dengan saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian. Sekaligus untuk bertadabur diri melalui alam semesta ini yang penuh dengan teka-teki, ya. Jadi mari kita berzikir jalan, dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas dan di setiap detakan jantung. Dikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar bahwa sesungguhnya perjalanan ini hanyalah untuk meningkatkan level kesadaran kita. Kita diingatkan, dielingkan oleh alam semesta ini dari berbagai kejadian. Dan apa yang saya alami dan yang kalian alami bisa berbeda. Tetapi semuanya sama, mempunyai petunjuk yang sama. Nah, yuk ya teman-teman nih. Tuh, lihat pergunungan sebelah sana itu yang tertutup kabut itu, nanti kita ke sana. Di sana ceritanya itu ada goa yang menyimpan suatu cerita yang masih samar-samar. Maka dari itu ayo kita kaji supaya tidak menjadi samar-samar lagi dan menjadi ilmu. Tonton sampai selesai dengan tenangkan batinnya. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang betul-betul mengalami kesuksesan hidup. Yuk. Ini helikopter ya. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Oke, sahabat semuanya, alhamdulillah. Nih, di sini terik matahari begitu menyengat nih, tapi seimbang dengan semilirnya angin. Kita lihat dulu di panorama sana tuh, ada pegunungan yang luas, ada pesawahan yang hijau di sana tuh, lihat dulu. Nah, angin sepoi-sepoi seger banget. Nah, disinilah saatnya kita untuk berzikir jalan, menata diri ya. Menata diri artinya bagaimana, Kang? Jadi begini, Kang, teman-teman semuanya, yuk diawali setting dulu, hilangkan semua ketegangan, lepaskan. Ketegangan di pikiran, ketegangan di mata, ketegangan di batin, ketegangan di seluruh piranti-piranti ini kita lepaskan total. Ringan ya, tidak ada beban pikiran, apalagi misalnya terlalu banyak mikirin hutang, selalu khawatir hutang, selalu khawatir jualan nggak laku, selalu khawatir sepi jualannya. Justru itu sama halnya meminta itu. Makanya slow setting dulu, percaya penuh, totalitas. Nah, kalau sudah seperti itu, mari kita berjalan. Nah, di sebelah sini teman-teman guanya nih. Nah, ini perhatikan dulu dari berbagai sudutnya nih, luar biasa. Nah, ya kayak ya. Di sini pun sudah ada angin dari dalam sana. Assalamualaikum, kula nuwun, punten, sampurasun.
kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah lentur batinnya? Kalau batinnya sudah lentur, maka kalian pasti akan mengalami kebahagiaan, mengalami surga yang nyata. Nah, mari kita belajar untuk membaca lagi ya. Hilangkan sumbu pendek dalam diri kita. Sumbu pendek itu orang yang selalu merasa paling benar, paling pinter, cekak. Makanya lentur lagi. Raha takut ini sebagai pengeling-eling, pengingat-ingat supaya kita jangan tadi terjebak pada takut hutang, takut jualan nggak laku, itu sebagai refleksinya ya. Baik, di sini anginnya semilir nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Buntun, ini kayak orang bukan? Ini kayak orang nih. Di tubuhnya kayak orang nih. Nih. Iya. Ya iya. Apakah mungkin ini orang membatu? Orang membatu? Ini kayak tulang belulang ya gini. Tenang. Semua yang dijabarkan ini baik, semua baik buat kita ya. Jangan terlalu kaku mengartikannya, kaku melihatnya. Hilangkan ketegangan seluruhnya dari kita dong. Nah, cara pandangnya punya lembut, pandangnya, nontonnya, hatinya lembut, lentur, tenang ya. Yuk. Orang nontonnya sambil merengut ini ya. Nontonnya sambil merengut, sambil tegang, sambil curiga. Wah, itulah. Tenang aja lah yuk. Kita abaikan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang mungkin gak mudeng. Banyak orang merengut ini ya. Ya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesini mungkin. Punten. Tadi mana? Mana? Kayak ada yang ngos-ngos apa ya? Tadi dulu. Punten. Itu ada suara apa tuh? Kayak ada yang coba balik ke sini. Sini kamera ini. Ini. Mbak. Assalamualaikum. temennya. Ini yang tadi bukan? Astagfirullah ya Allah, masa Allah beda. Mbak. Assalamualaikum. Maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Apakah saya diizinkan untuk masuk ke dalam gua ini, Mbak? Maaf. Mbak. Ini manusia atau bukan? Kok mukanya kayak gini sih? Astagfirullah, kayaknya bukan apa ya? Coba di kamera ada nggak? Saya merem. Astagfirullahaladzim. Mbak. Maaf. Perkenalkan dulu, nama saya Tarto, Mbak. Saya datang dari Cilacap. Dan kedatangan kami ke sini lagi dalam perjalanan pikir jalan. Nggih. Kita disuruh masuk. Suruh masuk. Sudah masuk. Nggih, baik, Mbak. Terima kasih. Nggih. Astagfirullahaladzim. Kita boleh masuk. Yuk. Kita udah masuk ya. Suruh masuk lagi ke dalam. Ini mungkin ada itu orang bukan? Mbak, saya masuk, Mbak. Dulu. Itu kayak orang bukan itu? Orang? Itu di ruangan itu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi nggak muat ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Ada ruangan lagi nih. Tuh. Mbak. Masuk lagi orangnya. Masuk lagi? Astagfirullah. Tapi lewat mana nih? Kita hancurkan ini. Astagfirullahaladzim. Ini nggak muat masalahnya. Astagfirullahaladzim. Coba ya cek dulu. Cek dulu kira-kira muat nggak? Kalau nggak muat, nyangkut di tengah ini ya. Ya iya. Astagfirullahaladzim. Aduh, kayaknya nggak muat deh. Iya deh. Aduh. Tuh, nggak muat. Astagfirullah. Ini berarti ini ruangan khusus nih. Iya. Udah kesana aja yuk. Pakai jurus ngepesin badan ini ya. Iya, kecil banget ruangannya. Iya. Itu ada orang di sana tadi. Iya tuh, ada orang tuh. Astagfirullah.
sini aja. Gelupin aja. Yuk. Mungkin ada ruangan lagi, maksudnya jalur lain nih. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Tadi ada yang geduk-geduk di sini. Ada yang gerak-gerak di sini. Saya merinding. Sebentar dulu. Punten. Mbah. Assalamualaikum. Ini orang bukan. Ini. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Ini kayak tulang belulang loh. Tulang belulang? Kayak tengkorak orang gitu. Ya kan? Iya, ya. Ini tengkorak manusia di sini. Sudah jadi mayat. Berarti sudah mahunya ini pertapa mungkin sudah jadi kayak gini nih, sudah apa? Udah meninggal. Iya. Waduh, luar biasa. Serem banget tempatnya ya. Yuk. Apa kita keluar aja nih ya? Nanti dulu, kita cari tahu dulu. Katanya kan ada ilmu yang luar biasa di sini. Mari kita kaji dulu, siapa tahu bisa kita akses. Dulu lagi tuh. Tuh. Oh, iya ya. Ya iya. Cuma kita bisa ke sana apa enggak? Oh. Nah, itu yang buat kita penasaran. Apakah ada jalan ke sini? Nggak bisa. Tuh, harus pakai tangga. Iya ya. Kita nggak bawa ini, astagfirullahaladzim. Tangganya ada ini ya. Ya iya. Yuk. Punten. Apa tuh? Tapi tuh. Tadi dulu. Apakah ini ada ruangan ke sana? Sebentar dulu. Kayak di dunia dongeng apa ya? Ya iya. Sini aja, Duk. Tuh. Ini kayak ruangan ke sana tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nih. Sini. Kayak ada yang dung. Berarti ada orang-orangnya di sini mungkin. Assalamualaikum. Tuh. Tuh. Nih. Punten. Hah? Ini orang bukan. Gimana? Ini kayak ini nih. Sebentar dulu. Ada yang belenduk. Ini loh, bahaya kayak gini kayak orang biasa aja nih. Astagfirullah. Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Ini kan kayak pakai mahkota nih. Iya. Nih. Ini memang seperti ini kayak pakai mahkota. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah. Nih. Mundur. Cepetan mundur. Astagfirullah ya Allah. Apa ini? Tenang, Mbah. Assalamualaikum. Maaf, Mbah. Astagfirullahaladzim. Mbah. Mohon maaf sudah membangunkan jenengan. Tepangaken kula tarto, Mbah. Mbah. Maaf. Mbah, saya mengganggu ya, Mbah. Oh, bukan orang Jawa. Bukan orang Jawa. Oh, maaf, Mbah. Tadi saya nggak tahu, Mbah. Mbah orang mana, maaf. Dari Pulau Nias. Kok jauh banget? Di mana? Pulau Nias. Nias di mana ya? Di sana jauh Mbah. Maaf nih, Mbah. Mbah kok tinggal di sini jauh-jauh, Mbah? Iya, maaf ya. Sebelumnya tadi saya mohon maaf tadi, Mbah, atas gangguannya. Tidak sopan karena tidak tahu. Iya, perkenalkan saya Tarto. Saya dari Jawa Tengah, Cilacap. Nggih. Iya. Saya kebetulan bertemu dengan panjenengan di sini. Jenengan di sini udah berapa lama, Mbak? Maaf. Iya. Iya. Oh. Aduh, entar dulu.
Saya belum paham, Mbah. Ini di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Mbah. Mbah sendiri masuknya nggak tahu. Nggih. Oh, berarti Mbah ini sedang melakukan bertapa di pulau sana, di gua sana, dan tahu-tahu di gua ini gitu. Di Jawa Tengah ini, Mbah. Astagfirullahaladzim. Kira-kira sudah berapa lama, Mbah, masuknya gitu? Nggih. Nggak tahu. Namanya siapa, Mbah? Siapa? Baiklah. Namanya agak susah nih karena maaf ya. Begini, Mbak. Sebenarnya Mbak ini tujuannya sih awal-awal itu bertapa di sini. Emang tujuannya ke Jawa Tengah apa memang sengaja di sana? Berarti Mbak tidak menyadari bahwa oh, sekarang ada di sini. Taunya jenengan sedang bertapa. Iya. Nah kalau begitu Mbak, pulangnya ke bagaimana Mbak? Nanti apa saya anterin? Naik pesawat tapi jauh Mbak dari sini. Iya. Baik Mbak. Mbak, saya pengen tahu dulu Mbak sebelumnya nanti kalau sudah ini insya Allah nanti saya mau nganterin jenengan. Selama jenengan bertapa di gua lah gampangnya entah di sini atau di sana. Apa saja yang pernah dialami jenengan? Kok maksudnya sampai ke sini tadinya tidur sedang bertapanya atau bagaimana Mbak? Iya, nggih, iya. Kayak mimpi gitu. Berarti beliau menceritakan seolah kayak mimpi bertemu seorang raja. Bertemu kayak raja dan apa namanya itu untuk tenang katanya. Nah terus ceritanya bagaimana? Iya. Aduh, iya ya Mbak. Agak rumit ceritanya ini. Berarti Mbah ini memang dulu-dulunya ini seorang pedagang ya Bang ya. Jadi disengaja bertapa dianterin oleh juru kunci di sana. Tetapi dalam pertapaannya tertidur dan bermimpi bertemu dengan seorang raja diberi petunjuk gitu. Nah petunjuknya itu kurang lebihnya jangan sampai tersesat. Ya. Terus lagi? Mbak sudah bisa ini belum? Apa namanya itu menjabarkannya? Oh ya 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 baik-baik. Berarti Mbak mendapat sebuah bahasa teka-teki bahasa erang-erang dari seorang raja. Raja yang menemuinya. Mungkin mari kita bareng-bareng saja mudah-mudahan ini bisa menjadi petunjuk buat kita semuanya juga. Bahwasanya raja itu mungkin sebuah apa namanya itu erang-erang atau bahasa lembutnya kita sendirilah yang harus menjadi rajanya, memimpin diri sendiri gitu maksudnya mungkin Mbah, memimpin diri sendiri. Jadi artinya itu ada ego, ada nafsu, ada pikiran, ada apa tuh namanya, semuanya itu kita pimpin oleh kesadaran kita. Mungkin di setelah itulah ada petunjuk yang lebih baik. Tadi jenengan mintanya usahanya untuk mudah, rezekinya mudah,
Gitu Mbah. Mungkin inilah jawabannya. Kita harus menjadi rajanya. Artinya tadi melepaskan semua yang bukan diri kita. Melepaskan beban pikiran, beban emosi untuk melenturkan semuanya itu, lepaskan totalitas, maka akan mudah dialiri rezeki. Maka rezeki justrulah yang akan mengejar, bukan kita yang mengejar-ngejar rezeki ketika tadi kita mengizinkan. Karena program tadi adalah selama ini kita diprogram untuk selalu kerja keras untuk mengejar-ngejar rezeki. Justru semakin dikejar semakin jauh. Dan dari petunjuk dari mimpi jenengan mungkin, Mbah, maaf, barang-barang saja. Bisa jadi itu sebuah erang-erangnya untuk melepaskan kita menjadi rajanya. Kita berkuasa memimpin diri ini, mengendalikan diri. Nah, maka lihat itulah justru rezekilah yang tunduk pada kita, yang akan mengejar kita, gitu Mbah. Nggih. Oh, berarti raja itu juga sempat bicara itu, tapi samar-samar. Ya, nih, rajanya juga berpikir seperti itu. Pernah bicara kayak gini, cuma samar-samar belum bisa mengartikannya. Oh, iya, iya, iya. Iya. Iya, sama-sama. Iya. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Mbah. Maaf, Mbah, ya. Jadi kalau begitu Mbah, kan sekarang sudah di Jawa Tengah nih Mbah, maksudnya Mbah sampai kayak gini, maksudnya lebih baik jangan ikut saya aja. Enggak, nanti kita beliin pesawat aja, tiket pesawat. Maaf Mbah, kok wajahnya belum berubah Mbah sampai gini Mbah? Gak tahu. Tadi wajahnya kayak gini, bagaimana ini? Iya. Gak tahu. Astagfirullahaladzim. Mungkin ada pengaruh masih di alam ini, mungkin Mbah. Belum bisa utuhnya untuk ini. Iya. Mau jalur sini? Ya udah gak apa-apa kalau memang itu pilihan jenengan. Iya. Katanya mau pulang lewat pintu sana saja katanya. Oh, iya, ya. Bisa. Gini aja deh. Kita pulang lewat pesawat saja. Kayak ke sana gak apa-apa. Malu. Masalahnya kalau lewat sini mukanya nggak bisa berubah katanya. Wajahnya seperti ini nggak bisa berubah karena harus lewat jalur sana supaya berubah jadi manusia seutuhnya gitu. Oh iya Mbah. Iya. Oh berarti jenengan punya kuncinya untuk pulang. Ada passwordnya maksudnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti mau pulang lewat sana aja. Tahu arahnya, jalannya tahu Mbah? Nggih. Iya sama-sama ya ya. Iya iya. Baik baik baik. Nggih nggih. Waalaikumsalam. Ya Allah, Masya Allah. Ini di luar nalar ini. Luar biasa. Berarti dia pulang lagi ke sana. Pulang lewat pintu sana. Karena tadi mukanya masih seperti itu. Kalau lewat sini tidak akan bisa berubah jadi manusia lagi. Maka tertutup oleh tadi. Ini luar biasa. Baiklah, kita ini aja lah. Yang penting kita dapat ilmunya saja dari pengalaman orang ini. Berhasil, sukses lah setelah inilah. Udah lah, yuk. Alhamdulillah. Hei. Nias, emangnya jauh ya? Ya jauh banget. Saya belum pernah ke sana. Naik pesawat terus berapa jam juga di sini. Oh, iya begitu ya. Iya. Oh, nggak ada yang ngajakin saya ke sana ya? Tuh minta sama penonton tuh. Oh iya. Mm-mm. Barangkali di sana ketemu bidadari cantik ini ya. Mm-mm. Nah, siapa pulang aja nih ya. Ini luar biasa teman-teman. Tadinya Haya nggak percaya, samar-samar, tetapi setelah Haya kaji dalamnya ternyata luar biasa. Apa itu? Jadi ada petunjuk yang samar-samar tadi dari seorang pertapa dari Pulau Nias yang tiba-tiba muncul di gua ini dan memberikan
pitutur dari mimpinya ya. Jadi gini, justru ada seorang raja yang menemuinya, justru itu yang menjadi jawabannya. Diri kitalah yang seharusnya menjadi raja. Raja itu harus bisa memimpin rakyatnya dengan adil, bijaksana ya. Nah, kita pimpin seluruh rakyat kita di sini untuk tenang, untuk lentur, jangan khawatiran, jangan takut, slow. Jadi seluruh urat-uratnya yang tadinya tegang, lenturkan, tenang. Kalau seperti itu, kita akan menjadi raja yang baik, bijaksana, dan dikejar-kejar dunia, dikejar-kejar rezeki. Karena selama ini kita diprogram untuk mengejar-ngejar rezeki dengan susah payah, harus banting tulang, harus kerja keras. Tapi ini tidak. Justru dengan kita tenang, percaya penuh, justru rezekilah yang akan mengejar-ngejar kita. Mudah-mudahan kalian mengerti toolnya ini, mengerti pemahamannya, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang makmur, orang-orang yang dicintai banyak orang, dan terlaksana sebagaimana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur.